Bismillahirrahmanirrahim. Babu mukhafatis sahabati min fitnati ad-dajjal. Bab tentang kekhawatiran, ketakutan para sahabat dari fitnah Dajjal. Ya. Karena sahabatu radhiyallahu anhum ahrasun nasi ala al-khair. Adalah para sahabat, semoga Allah ridho kepada beliau, mereka semua adalah orang yang paling semangat atas kebaikan. Wa abadan nasi 'alil fitani, dan manusia atau orang yang paling jauh dari fitnah-fitnah. Karena sahabat itu adalah udul dan orang yang terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu saat ini ungkapan tentang betapa kedudukan sahabat itu sangat mulia. Itu ada orang yang mencela Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah itu kan seorang sahabat tapi masuk Islamnya belakangan setelah memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Kemudian ada orang yang gampangannya mencela. Ini di hadapan ya ulama ya, tokoh. Kemudian disampaikan bahwa debu kudanya Abu Sufyan itu lebih baik dari dirimu dan segala amalmu. Dijawab begitu. Nah, jadi debu kuda Muawiyah ketika berperang bersama Rasulullah itu lebih baik daripada apa? Dirimu dan segala amalmu. Au kama qala. Itu. Kenapa? Meskipun Muawiyah sebelumnya Rasulullah dan secara politik juga begitu, kan gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Raja pertama setelah Khalifah Ali, kemudian anaknya 6 bulan aja itu kan Muawiyah. Nah itu kan secara politik ada yang menjelekkan Muawiyah. Nah kemudian dijawab tadi itu, kalau nggak salah Hasan Basri yang menyampaikan itu. Jadi debu kudanya Muawiyah itu lebih baik daripada apa? Dirimu dan segala amalmu. Kenapa? Karena beliau adalah sahabat. Jadi kedudukan sahabat itu saja itu adalah kedudukan yang sangat mulia. Ini yang harus kita pahami, sehingga khairul quruni qarni tsummal ladzina dan seterusnya. Jadi sahabat adalah orang yang paling semangat dan paling jauh dari apa? Fitnah. Nah, fitnah wa min dzalika khaufuhum ala salamati dinihim min fitnati dajjal, dan yang termasuk dari bukti bahwa mereka itu orang yang paling semangat dan paling berusaha untuk menjauhi fitnah itu adalah kekhawatiran mereka ya atas keselamatan agama mereka dari fitnah dajjal. Jadi senantiasa sebut, sehingga Hudzaifah bin Yaman itu suatu saat bilang, para sahabat itu yang lain-lain lebih suka tanya kebaikan kepada Rasulullah, sementara aku lebih suka tanya yang buruk, agar litawakkimin, agar aku bisa menjauhkan diriku, menjaga diriku dari keburukan itu. Jadi Masya Allah ini para sahabat berhati-hati. Ya meskipun beliau kedudukan yang mulia, orang yang dekat dengan Rasulullah, ya sebaik-baik kurun generasi atau masa, ternyata mereka sangat khawatir dari apa? Fitnah itu. Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri qala, beliau berkata, kunna natanawabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ya natanawabu, yakni bergiliran atau bergantian, ya. Jadi bergantian untuk menemani Rasulullah. Ya, jadi para sahabat-sahabat dulu itu berusaha untuk dekat Rasulullah, bergantian untuk menemani dan seterusnya, itu untuk membantu dan seterusnya. Itu kebiasaan para sahabat. Kalau di pondok-pondok atau tempatan itu ketika ada rumah kiai, itu biasanya santri-santri itu apa namanya gantian, ya kan, bergilir.
untuk membantu kiai. Khidmah bahasa lainnya. Begitu kalau di pondok-pondok itu, khidmah. Bergantian. Nah, jadi mereka bergantian fanabitu indahu takunu lahul hajah. Maka aku, kata Abu Musa al-Asy'ari, itu bermalam. Bata yabitu. Fanabitu, ya. Maka aku bermalam indahu, di sisinya ketika atau bergilir ya. Jadi giliran di malam hari itu, bermalam ketika Rasulullah itu memiliki hajah, kebutuhan, keperluan. Nah, indama takunu lahu hajah, ketika saat itu aku bergilir atau bermalam ketika Rasulullah punya hajat, keperluan. Au yatruku amrun minal lail, atau datang kepada beliau ada urusan ya pada suatu malam. Jadi Abu Musa itu bergilir, berganti dengan sahabat, ternyata saat itu Rasulullah ada hajat. Rasulullah ada perlu. Nah, kemudian fayab'atsuna, maka Rasulullah membangunkan kami, memanggil kami, fayuksiru al-muhtasibin. Ya, ternyata bertambah banyak gitu ya. Yani muhtasibin, orang yang berharap pahala. Jadi fayuksiru, nah ini. Jadi tambah banyak orang yang berharap pahala. Wa ahlun nuwabi, dan orang yang dapat giliran atau jatah giliran, fakunna natahaddatsu, dan kami ya saat itu dengan orang-orang yang dapat giliran itu natahaddats, jadi berbincang-bincang, ngobrol. Jadi Rasulullah ada perlu, kemudian orang yang bergilir itu ingin membantu Rasulullah itu tambah banyak, karena Rasulullah kan ada perlu. Orang numpuk di luar, dan orang-orang yang berharap pahala untuk membantu Rasulullah itu banyak. Nah, kemudian orang-orang yang dari giliran tadi, fakunna, maka kami dan yang lainnya itu natahaddas, ngobrol. Karena banyak Rasulullah ada perlu, hajat lama, maka orang-orang ngobrol. Fakhoro jalan Rasulullah kemudian keluar menemui para sahabat yang ngobrol itu. Nah, minal lail, pada suatu malam, faqala, beliau bersabda, mahadin najwa. Apa ini najwa? Najwa itu bisik-bisik. Ngapain kon bisik-bisik? Mungkin orang Jawa bilang. Podonya apa ayo bisik-bisik. Nah, jadi yang ngobrol, ya bisiknya berarti ya kedengaran kan gitu ya. Jadi gremeng atau apa kan suara gitu. Suara orang ngobrol tapi nggak jelas. Alam anhakum anin najwa, tidakkah aku telah melarang kalian untuk bisik-bisik. Nah, jadi untuk bisik-bisik. Qala kulna natubu ilallahi ya nabiyallah. Kemudian Abu Musa menjawab, kami berkata, kami bertaubat kepada Allah wahai Nabi Allah. Jadi mengakui langsung bertaubat, bilang seperti itu Rasulullah, ini adab. Inna ma kunna fi dzikril masihi farqon minhu atau farqon minhu. Sesungguhnya hanyalah, ini pakai innama, itu yufidul qasr atau hasr, itu untuk membatasi. Ya, mempunyai membatasi. Hanya. Ya Rasulullah, sungguhnya kami hanya, jadi enggak ngobrol yang lain maksudnya. Kami hanya ngobrol tentang Al-Masih. Jadi Masih Dajjal maksudnya. Masih Ad-Dajjal, farrokon minhu. Jadi maksudnya khaufan minhu, karena takut atau khawatir dari Dajjal. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masihil indi. Jadi, maukah engkau aku beri kabar dengan apa yang lebih aku takutkan atas kalian dibanding Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi ternyata
bagi Rasulullah SAW itu ada yang lebih beliau takutkan dibanding apa? Dajjal atas diri para sahabat itu. Ada Mas ya. Nah ini Masya Allah ini. Jadi Dajjal itu fitnah terbesar. Ya syarru ghaibin kata Rasulullah sendiri itu. Seburuk-buruk hal gaib yuntazar yang ditunggu. Jadi fitnah azam, fitnah yang paling besar. Jadi banyak sekali ungkapan terkait dengan Dajjal ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tapi Rasulullah masih bilang ada yang lebih aku khawatirkan dibanding Dajjal atas kalian itu. Qala, maka Abu Musa berkata, kulna bala. Kami semua menjawab, mau ya Rasulullah. Qala asyirkul khawfi. Ini syirik yang samar. Ini syirik yang samar. Ini. Syirik yang samar yang kadang-kadang orang nggak merasa. Nggak kelihatan juga. Nah ini yang bahaya sekali. Orangnya kayak baik, kayak apa namanya, nggak ada masalah, ternyata apa? Melakukan syirik. Ini yang berbahaya sekali. Apa itu? An yakumar rojulu, yakni sekiranya seorang melakukan yakmalu suatu amal, limakani rojulin, nah ini. Jadi seseorang berdiri melakukan suatu amal, limakani rojulin, karena kedudukan seseorang. Karena demi orang. Atau karena keberadaan orang. Ini masalah. Jadi melakukan amal karena kedudukan orang atau karena keberadaan orang lain. Kalau nggak ada orang lain, nggak beramal. Kalau ada, oh semangat. Hati-hati loh. Hati-hati ini. Ya kita semua maksudnya. Amal ini hati-hati. Maksudnya jangan sampai salah niat. Ini masalah niat. Kan bisa terjadi seseorang itu kalau beramal itu ada itu, oh rajin. Kalau nggak ada itu boleh, kan gitu. Berarti dia itu melakukan amal karena orang, meninggalkan amal juga karena orang. Ingat. Jadi disinilah pentingnya menjaga niat. Ingat, beramal karena manusia itu adalah, ayo apa? Dan beramal karena meninggalkan amal karena manusia juga apa? Ingat loh ya, beramal karena manusia itu adalah syirik. Syirik kecil. Dan meninggalkan amal karena manusia adalah sama, nggak boleh. Beramal karena manusia itu riya, meninggalkan amal karena manusia itu syirik. Ada ungkapan itu. Kata Fudail bin Iyad. Jadi sama-sama riya, syirik kecil riya juga. Jadi beramal karena manusia nggak boleh, meninggalkan amal karena manusia juga tidak boleh. Terus gimana beramal? Ya karena Allah, sudah titik. Bismillah, berangkat. Nggak usah melihat orang lain, dianggap nggak ono. Kalau masih melihat ada orang ini itu masalah. Nah itulah fungsinya ketika kita ini mentazkiyah diri kita. Tapi pembahasan kita bukan di situ sebenarnya. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad fi Musnadih. Inna ma kunna fi dzikril masih farqon minhu. Ini sarahnya. Ai hadzaran wa khaufan min fitnati. Maksudnya berhati-hati dan khawatir takut dari fitnahnya. Fa natasallahu bil ilmin nafi'. Maka kami kemudian natasallah itu membentengi diri dengan ilmu yang bermanfaat. Ingat, jadi ya salah satu benteng dari Dajjal itu adalah yang membentengi diri dengan ilmu yang manfaat. Karena ada hadis di Musnad itu ya sama Imam Ahmad itu bahwa Dajjal itu akan turun ketika ilmu itu tidak diamalkan. Ilmu itu lemah karena apa? Tidak
diamalkan. Dajjal akan turun. Dan akan banyak sekali fase-fase sebelumnya yang membuat ilmu itu nggak laku. Serius ini. Kebaikan nggak laku, ilmu nggak laku. Kalau ngomong-ngomong agama katanya sok suci, sok pinter, sok alim, akhirnya nggak payu semua. Dan sekarang ini orang yang baik dibunuh karakternya, betul nggak? Tapi orang-orang yang nggak jelas nasab dan sebagainya itu dihembus-hembuskan sekarang seakan-akan orang paling baik dan sebagainya. Ini sudah dinubuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal amalis soleh dan amal soleh istidadan lahu lau kharaja fina sebagai persiapan untuk menghadapi Dajjal sekiranya suatu saat Dajjal itu tiba-tiba turun atau keluar di tengah-tengah kita. Apa bisa? Oh bisa. Harus hati-hati itu. Ya, ini harus hati-hati. Nah, fa'aqarrahum ala ma hum alaihi wa hadzarahum minar riya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam aqarrahum. Jadi aqarra yukiru. Jadi menetapkan, ya. Aqarra yukiru, ya. Mengakui atau membenarkan atas apa yang diomongkan oleh mereka. Ya gitu ya. Wa hadzarahum nariya, dan Rasulullah memberi peringatan mereka dari riya. Li'annahu syirkun muhbitun lil amal, karena syirik itu akan melenyapkan pahala amal. Menghilangkan pahala amal. Amalnya tetap ada. Orang sholat ya sholat, dia beramal maksudnya, tapi pahalanya ya habitu anhu amalu, itu artinya terhapus pahala amalnya. Jadi terhapus amal. Muhbitul amal akan menghapus amal pahalanya. Fakama anna man futina bid dajjal habitu amalu. Sebagaimana bahwa orang yang terfitnah dengan dajjal itu amalnya juga akan terhapus sia-sia. Kadzalika al-muraun. Begitu juga orang-orang yang beramal karena riya. Ini ada hadis sebenarnya. Ada hadis itu ya. Min asratis sa'ah an yurfa'al ilmu wayasbuta al jahlu. Jadi termasuk tanda-tandanya akan terjadi kiamat itu adalah bahwa ilmu diangkat dan kebodohan akan menetap. Ini terkait tadi itu membekali diri dengan apa? Ilmu. Kemudian yang kedua, ini hadis tentang Dajjal itu. Man sami'a bid dajjal falyan'a anhu. Barang siapa suatu saat ketika Dajjal turun atau datang dan mendengar dengan berita Dajjal, hendaklah dia jangan sekali-kali mendekat, tapi menjauh. Karena siapapun mendekat itu akan apa? Banyak katutnya. Apa katut itu? Ikut. Apakah ikut itu khifafan atau sikolan? Jadi ikutnya karena sukarela atau apa? Terpaksa, karena Dajjal juga kuat banget pengaruhnya dan sebagainya. Jadi harus menjauhinya. Maka doa kita apa? Kita minta diistinab, dijauhkan. Betul ya? Allahumma doa kita kan jelas itu. Ya. A'udzubika min fitnati ad-dajjal. Kita minta perlindungan itu. Nah, fawallahi anna rajula layatihi wa huwa yahsibu annahu mu'min. Demi Allah, kata Rasulullah, bahwa sekiranya seseorang itu mendatangi Dajjal dan dia mengira bahwa dirinya itu masih beriman. Nah ini, orang mukmin mendatangi Dajjal dan dia mengira dia masih mukmin. Fayatba'uhu ma yab'atsu bihi minasyubhat. Maka pasti dia akan mengikutinya. Ya. Jadi itu mengikuti apa yang dibawa dari syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan. Nah ini yang jadi masalah. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Ini terkait tadi itu bahwa ternyata Dajjal itu orang-orang ketika Dajjal datang itu mengira beriman, kemudian mendekat.
lama-lama ngikuti. Sadar maupun tidak, tadi itu ringan atau terpaksa. Karena saking dahsyatnya itu dampaknya, pengaruhnya. Dan saat ini sesungguhnya kata Ahmad Thompson dalam bukunya Sistem Dajjal. Dia mengatakan bahwa dunia saat ini semua sistem yang ada itu sedang menyambut raja segala keburukan. Apa? Yakni Dajjal. Secara sistemik di dunia ini bahwa seluruh sistem yang ada itu memang sedang menyambut raja segala keburukan. Makanya jangan aneh di Indonesia ini, kok iso ya? Dirubah ini, dadi ngene. Oh, itu mah sistemik. Daya dukungnya kuat banget. Gak usah kaget. Meskipun kita nggak berendah, itu sudah dinubuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dinubuatkan. Kita perlu tahu, memang seperti itu. Dan secara internasional juga sama, itu semua seperti itu. Dari dinubuatkan. Nah, kemudian bab yang berikutnya. Kita baca aja ini karena kalau diperpanjang waktunya nanti tiba-tiba habis. Babu al-amru bitaubati wal mubadarati bil a'mali sholihati qabla khurujid dajjal. Bab tentang perintah untuk bertaubat dan bersegera untuk melakukan amal soleh sebelum keluarnya dajjal. Jadi sebelum dajjal keluar, ya, maka kita ini semua disuruh bertaubat dan segera beramal soleh. Jadi beramal soleh sejak sekarang, gak usah nunggu nanti. Nah ini, beramal soleh. Ya. Amarun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya bitaubati untuk bertaubat wal inabati dan kembali wal jiddi dan bersungguh-sungguh fil amalis soleh, di dalam beramal soleh. Ya bertaubat, kembali kepada Allah, dempe kepada Allah, dekat kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam amal soleh, fi kulli waqtin wahinin, di setiap waktu dan kesempatan. Ya, semua kesempatan dipakai untuk ibadah. Apalagi kita waktu etikaf ini, ya waktu kita pakai untuk zikir, untuk wirid, untuk tilawah, untuk doa dan seterusnya. Ya, bukan dipakai untuk ngerumpi ngobrol ya nggak usah nunggu etikaf. Ya, di luar aja masih ada waktu banyak. Nah, jangan sampai etikaf dan nggak etikaf sama aja ngobrol terus. Nah ini masalah. Jadi ini seperti itu. Nah, apalagi kemudian sekarang ini di tengah-tengah dajjal kayaknya dekat. Kayaknya kita nggak tahu. Kapan dajjal turun kira-kira ini? Nanti ada temanya itu mata takhruju yakhruju dajjal. Ada di akhir itu temanya kalau nggak salah. Jadi begini, Dajjal itu kan nggak lama di dunia. Hanya 40 hari. Tapi hari pertama seperti nanti ada. Hari pertama seperti 1 tahun. Hari kedua seperti terus gitu. Lamanya itu. Ada hadisnya. Jadi bukan secara Dajjal atau itu pengaruhnya itu luar biasa. Dajjal itu. Jadi nggak lama, tapi fitnahnya seluruh negeri, seluruh dunia itu didatangi. Dan sedikit yang selamat. Ya. Jadi 1 hari pertama seperti apa? 1 tahun atau berapa hari gitu ya, lupa saya. Bisa dicek itu di hadisnya ada. Kemudian yang berikutnya seperti 1 bulan. 1 harinya itu lamanya. Yang berikutnya 1 minggu dan seterusnya. Bayangkan 1 tahun itu siang tok. Terus piye? Akhirnya ada hadis itu Rasulullah. Ada yang tanya, ya Rasulullah bagaimana kita sholat? Begitu. 1 hari seperti 1 tahun. Terus gimana kita sholat? Maka kata Rasulullah suruh mengira-ngira sesuai dengan kebiasaan kita.
Nah, contohnya gini, jadi kapan itu mulai waktu seperti itu? Kita subuh biasanya jam berapa? Jam setengah 5 atau jam 5 lah kampanye pas jam 4 subuh atau jam 5. Sudah nanti duhur itu biasanya jam berapa? Ya tinggal nambah kan gitu berapa jam. Ya kita sholat begitu. Asar, kok siang terus Mas Yan? Oh setelah biasanya jam 12, 1, 2, 3 jam. Kita asar. Oh maghrib jam 3 sampai jam 6 atau setengah 6. 4, 5, 6. Jadi buat genep-genep aja ini, contoh biar gampang. Ya jam 6, 3 jam berikutnya maghrib. Isya, 1 jam berikutnya isya, begitu. Itu setahun bayangkan. Itu dajjal di hari pertama. Nah itu, siang terus. Nah itu seperti itu. Itu makanya meskipun sebentar, dajjal itu seluruh negeri sudah didatangi. Kerusakannya luar biasa dan kita disuruh untuk minta perlindungan. Nah, wa bi khasatin qabla hudusil fitan al-idham, dan secara khusus sebelum terjadinya fitnah yang besar. Dan sekarang ini sebenarnya fitnah besar sudah ada di depan kita sejak dulu. Nanti kita akan tahu indikasi-indikasinya di bab berikutnya. Jadi tanda-tanda turunnya dajjal itu sekarang ini sangat besar. Sejak dulu. Dan sekarang ini makin parah. Sebenarnya sudah sangat dekat dajjal itu fitnah dajjal itu sudah menyebar fitnahnya, tapi dajjalnya turunnya itu kemungkinan sudah dekat. Walau alam. Ada yang memprediksi begini. Umur ada hadis ya, tapi kita nggak bisa pastikan. Ini masalah gaib dan kita nggak tahu. Umur umat Islam itu dalam hadis itu kan ada yang riwayat yang 1.500 tahun. Sekarang berapa ini? 1447 ditambahi 13 tahun berapa? 1447 tambah 3 sekarang 1447 tambah 13 60. Berarti kurang berapa itu genepnya? 40 tahun. 1460. Untuk genep 1500. Ya 40 kan? Ya masa umat Islam dengan 40. Lah itu kita nggak bisa, nggak boleh pastikan. Tapi ada riwayat itu. Nggak boleh. Makanya ini masalah gaib. Nggak boleh. Tapi yang jelas kalau itu benar, berarti nggak lama. Iya kan? 40 tahun ke depan ini banyak peristiwa. Karena Pak umat Islam itu nanti di akhir zaman akan habis bareng. Jadi umat Islam itu meskipun kiamat datangnya kapanpun, umat Islam itu akan Allah tarik semuanya. Dan itu yang kita minta. Jadi sebelum fase-fase akhir kiamat itu terjadi, umat Islam yang beriman semua ditarik oleh Allah. Dikembalikan. Bareng. Makbrek mati semua. Dengan apa? Menghirup angin sepoi-sepoi dari Yaman. Ada hadisnya ini. Jadi menghirup itu semua orang Islam mati semua. Dan itu sayangnya Allah. Baik, kalau masih beriman, dia mati. Tapi kalau masih hidup, ketop-ketop, temennya mati semua, itu udah tandanya nggak selamat. Seperti itu. Ketop-ketop itu tahu ya. Nah, itu. Masya Allah. Itu yang berbahaya. Harus hati-hati. Nah, itu sampai seperti itu nanti di akhir zaman. Nah, wallati la yanju minha illa man asamallah, dan yang mana tidak ada orang yang selamat dari fitnah-fitnah itu kecuali yang dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, khosotan fitnatat dajjal, khususnya adalah datangnya fitnah dajjal. Yakni syarru ghaibin yuntadhar, seburuk-buruk hal gaib yang ditunggu. Nah, mestinya ditunggu itu kan yang baik. Betul enggak? Pak Iya menunggu, mesti menunggu yang baik, enggak ono menunggu elek.
Tapi Dajjal ini ditunggu, Pak. Ditunggu bukan untuk karena dicintai, ditunggu untuk dihindari. Itu bedanya. Jadi ditunggu untuk masuknya dihindari. Walati qala anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna asyaddul fitan. Dan seperti yang dikatakan Rasulullah bahwasanya fitnah Dajjal itu adalah asyaddul fitan, fitnah yang paling dahsyat. An Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, badiru bil a'mali sittan. Segeralah beramal sebelum datangnya 6 perkara. Ini riwayat lain itu badiru bil amali sab'an. Dari riwayat lain itu segeralah beramal sebelum datang 7 perkara. Ini. Untuk yang 6 perkara itu apa? Yang pertama ad-dajjal. Jadi segera beramal soleh, segera beramal baik, berlaku baik dan seterusnya, mau banyak amal sebelum datangnya dajjal. Ini yang pertama. Yang kedua sebelum datangnya ad-dukhon, yakni kabut atau asap yang nanti akan menutupi atmosfer, menutupi bumi itu. Asap. Nah, kayak apa nanti itu gaib yang jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Dukhan itu kan, fartakib. Ya, maka tunggulah yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Ketika langit membawa asap yang nyata. Yakshannas, yang menutupi, meliputi manusia. Hadza adzabun azim. Ini adalah siksa yang sangat besar. Azab. Nanti memang ada asap itu. Nah, ini kalau dibaca tentang ini panjang lagi, prediksi-prediksi kan, yang namanya prediksi sesuai dengan berita dan sebagainya, kabar dan sebagainya. Nanti itu sangat berat. Sehingga waktu Dukhan itu turun, ada yang bilang seluruh elektromagnetik itu mati. Nah, itu kan prediksinya nanti seperti itu. Kayak listrik, kayak internet, kayak mesin-mesin mati semua. Itu orang sudah kembali ke masa masa dahulu. Nah ini, jadi kita ini juga penting untuk latihan fisik itu, untuk hidup seperti dulu. Dengan kayu bakar, di Surabaya kayu bakar golek di mana? Jadi sudah kayak dulu di kampung mungkin nggak ada masalah. Di kota, nah, kayak apa itu? Jadi nggak kayak sekarang. Nah ini, nanti tiba-tiba sing duwe oke neng tabungan itu lenyap ceritanya. Langsung stres. Nah, itu kayak apa itu? Nah, semacam itu. Jadi ada yang prediksi seperti itu. Dukhan, wadah batal ardi, dan binatang melata. Jadi ini adalah binatang melata itu yang dia nanti berbicara ya. Jadi berbicara yang akan tahu siapa mukmin, siapa kafir. Jadi nanti akan datang dabatul ardi itu binatang yang yang akan berbicara, menerangkan atau menilai orang itu bisa dia. Siapa mukmin, siapa kafir dan sebagainya, dabatul ardi. Wa tulu syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari arah barat. Jadi nanti itu adalah memang betul akan datang masa di mana matahari terbit dari barat. Ya, ini bukan kiasan, meskipun ada yang mengatakan kiasannya adalah sekarang ini matahari itu terbit dari barat, artinya orang itu kiblatnya sudah kiblat barat, walau alam. Tapi ini matahari betulan terbit dari barat, dan itu tandanya nanti sudah tidak ada iman yang berguna. Kalau sudah seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu tidak ada iman itu yang berguna. Ada hadis itu bahwa salasun, riwayat Muslim, salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha. Jadi ada 3 perkara, ya kalau 3 perkara ini keluar maka iman itu tidak akan bermanfaat kepada diri seorang. Jadi gini, lam takun amran qabl, yang mana jiwa itu belum iman sebelumnya. Jadi ketika 3 hal ini datang, orang baru beriman. Kaget dia, Dajjal, ya Allah aku beriman. Materi, tiba-tiba materi dari barat, betul. Ini kan kita ingat sana timur. Orang bingung. Kalau saya itu bingung masalahnya. Sana timur.
Menurut saya sana itu nggak timur, selatan. Aslinya begitu, sana selatan, sana barat, sana timur, sana barat, sana utara. Itu kalau kalau saya itu, tapi sudah terbiasa sana barat gitu sekarang. Nah ini, jadi orang tahu kan seperti itu. Nah orang tahu terbit dari mana, tiba-tiba kok terbitnya dari sana, gitu ya. Nah ini berarti terbalik udah. Saat itu orang beriman, ya Allah ini kan sudah mau kiamat, ya Allah beriman, bersyahadat atau apa, enggak berguna. Terus kasep, ya kasep itu terlambat. Nah, jadi ada 3 hal ketika 3 hal ini keluar maka iman tidak berguna bagi diri seseorang selama dia itu sebelumnya belum beriman. Lam takun min qabl. Ya. Jadi jadi tidak bisa memperoleh kebaikan dari imannya itu. Yang pertama tulu syamsi min maghribiha. Ini terbitnya matahari dari arah barat. Ya, kemudian adalah wadajjal dan dajjal dan dabatul ard. Yakni apa? Binatang yang melata. Warna binatang. Jadi ada 3 hal ini. Kalau sudah ada binatang, kemudian ada apa namanya? Terbit matahari dari barat, dajjal, orang baru beriman, tidak berguna. Makanya dabah tadi itu akan ngomong, "Mau beriman." Oh, kamu nggak beriman karena baru ngomong. Itu dabah itu akan memilah. Itu Masya Allah. Makanya bersyukurlah kalau sekarang ini kita kumpul apa namanya? Saudara seiman. Kumpul orang-orang beriman. Banyak saudara beriman. Mari kita perkuat keimanan kita di persaudaraan itu. Untuk bingkai iman itu terjaga itu. Jangan justru diperkuat perselisihannya. Bersyukurlah kemudian kalau kemudian kita di sini diajak iktikaf bareng-bareng. Iya kan? Diajak beribadah. Sendiri lu aras-arasan. Kalau nggak bareng-bareng begini kita belum tentu juga di rumah kita iktikaf. Betul nggak Pak ya? Iya kan belum tentu ya. Abot. Tapi kita jadi bareng-bareng. Makanya diikhlasi aja. Nah itu bersyukur Pak Daman. Nah gitu kan gitu bersyukur. Karena diajak itu, diajak. Nah itu diajak ya. Ya, jadi diajak bareng-bareng beramal soleh. Nah itu, kalau enggak berat, enggak dapat apa-apa. Nah, semacam itu. Kita teruskan ya. Mana tadi? Wa amro al-amah dan urusan umumnya manusia, maksudnya itu hari kiamat. Jadi urusan perkara umumnya manusia ini masuknya sebelum datangnya kiamat. Wa huwaisata ahadikum dan apa namanya sebelum datangnya khuwaisoh. Khuwaisoh itu hal-hal khusus salah satu dari kalian masuknya itu kematian. Jadi sebelum datangnya kiamat, sebelum kematian segera beramal soleh. Qaulu badur bil amali sittan, segera beramal sebelum datang 6 perkara. Qaulal Manawi ai asri'u bil a'mali sholihati qabla wuqu'nya. Segeralah beramal sebelum terjadinya 6 perkara itu. Ai wuku hadil ayat. Asid sebelum terjadinya 6 tanda ini. Waqal qadiyya. Qadi kita berkata amarum ayyubadir bil a'mali qabla nuzuli hadil ayat. Jadi Rasulullah merintah mereka untuk bersegera beramal sebelum turunnya ayat-ayat ini atau tanda-tanda ini. Fa inna idza nazalat, karena ayat-ayat itu kalau sudah terjadi dan turun adhasyat akan mengagetkan orang, wa asghalat anil amal dan menyibukkan orang dari beramal. Artinya nggak akan sempat beramal. Gitu. Jadi sekarang masih longgar, masih ada waktu, ada teman, ada tempat, ada kesempatan. Itu manfaatkan. Nah ini kesempatan yang luar biasa. Kalau nanti datang, wis kaget, nggak sempat sibuk untuk menyelamatkan diri dan sebagainya. Au sudda alaihim babut taubati wa qabulu al-amal, akan tertutup lah ini atas mereka atau akan tertutup atas mereka babut taubah, pintu tobat dan diterimanya amal. Itu yang berat. Wa sumiyad dajjal bidzalika lanu khadda'un mulabbis. Dan Dajjal itu dinamakan Dajjal karena dia itu khadda, penipu, al-mulabbis yang merancukan, membuat rancu. Urusan itu menjadi rancu.
Yang tadinya jelas jadi nggak jelas. Urusannya jadinya cetro welo-welo jadi nggak jelas. Logika berpikirnya itu runtut gini, sekarang dirancang semua. Nah itu contoh aja. Itu contohnya khodah mulabis itu contoh kecil aja. Nah nanti lebih parah lagi. Apa kalau Dajjal turun itu lebih parah lagi. Wa yukti al-ardha bi adba'ihi minad dajli. Dan kemudian akan menutupi bumi. Jadi meliputi bumi ini akan diliputi dengan pengikut-pengikutnya minad dajli yang itu adalah isinya ad-dajjal. Dajjal itu tipu daya. Ngapusi tok. Tukang ngibul tok. Wis pokoke ning ngendi-ngendi ngono. Ya tukang ngibul ngapusi wa huwa al-khalatu wat taghdiyah. Jadi maksudnya itu adalah apa namanya? Urusan itu menjadi rancu ya. Khalat campur, taghdiyah menutup. Itu anunya, apa namanya? Arti katanya, dajjal itu. Nah, maksudnya itu tipu daya. Tulu syamsi min maghribiyah, terbitnya matahari dari barat, fa idza tala'at minal maghrib la tuqbalu taubatun. Kalau terbit matahari dari barat, taubat tidak akan diterima. Walain faunamsan imanuha lam takun min qabl. Dan iman tidak memberi manfaat kepada seseorang yang mana dia belum beriman sebelumnya, au kasabat fi imanin khairun, dan tidak memberi memperoleh kebaikan apapun dari imannya itu. Wa dukhon ay duhurud dukhon fi akhir zaman. Jadi keluarnya dukhon akhir zaman. Ini tinggal arti kata aja. Menurut saya enggak usah dibaca ya. Sudah dibaca. Yang berikutnya, babu al-kholas yaumul kholas minad dajjal. Yaumul kholas wad dajjal. Ya. Bab tentang hari keselamatan dan dajjal. Hari keselamatan dan dajjal. Yaumul kholas, maksudnya hari keselamatan huwa kholasul Madinah al-Munawwarah min kulli munafikin wa munafiqatin wa fasikin wa fasihatin hina yakhrujuna ila dajjal idza jaa kharijal Madinah. Maksudnya hari keselamatan itu adalah atau pembebasan ya, bisa pembebasan atau keselamatan. Itu adalah kholasul Madinah. Jadi bersihnya, murninya, selamatnya Madinah al-Munawwarah yang bercahaya, Madinah Munawwarah min kulli munafik, dari setiap orang munafik atau munafiqah, perempuan yang munafik, au wa fasikin wa fasikoh, dan perempuan laki fasik dan perempuan fasik. Fasik itu pelaku dosa. Hina yakhrujuna ila dajjal, ketika mereka semua penduduk Madinah itu keluar untuk menyambut dajjal idza jaa kharijal Madinah, ketika dajjal itu datang di luar Madinah. Memang dajjal tidak bisa mendekat atau masuk ke kota Madinah. Menuju Makkah. Jadi ada dua tempat yang mana tidak akan bisa dimasuki oleh dajjal. Yakni Makkah dan Madinah. Itu ada batasan-batasannya. Nanti dajjal sudah nggak bisa dijaga oleh para malaikat. Dajjal nggak bisa untuk mendekat. Itu sudah dinubuatkan seperti itu. Tetapi persoalannya adalah di Makkah dan Madinah, di Madinah itu banyak sekali dalam kehidupan realitas itu orang yang munafik, orang yang pelaku maksiat. Nanti Dajjal datang, mereka jadi khifafan wasiklan tadi itu. Mereka itu sukarela atau terpaksa oleh kondisi ya Dajjal, pengaruhnya dan sebagainya maksudnya. Itu dia akan keluar. Karena sudah sesuai dengan kondisi dirinya. Akan keluar. Makanya ini pentingnya kita menjaga iman. Ya diri kita. Menguatkan iman terus itu di situ. Karena kita nggak bisa. Oh saya kan temennya Pak Sopo, nanti aku ikut dia. Nggak bisa. Itu pilihan-pilihan. Sekarang ini orang aja mudah terbelah. Ya kan? Ini. Pandangannya. Ini sebenarnya bukan sekedar masalah pilihan, kalau itu masalah iman. Milih itu juga karena iman atau karena apa? Nah, sekarang seperti itu. Orang kan gampang terkotak-kotak kita itu. Bukan iman tapi yang bicara. Ini masalah. Nah, jadi nanti itu akan keluar semua. Orang munafik, orang fasik dan sebagainya. Dan itu real. Ya di sana yang jahat juga ada.
Ya video-video juga ada tentang apa namanya kesehatan itu ada ya realitas ada. Nah ini dan ini buktikan memang ada cerita ini atau hadisnya memang ada nubuat ya. Walayab kofiya ilal mu'minun al khulas dan tidak tersisa di Madinah itu kecuali orang beriman yang murni. Ahlus sunnah wal jamaah yakni mereka itu ahlus sunnah wal jamaah yakni ma'anali washabi. Jadi orang-orang yang komitmen dengan apa namanya apa yang dibawa Rasulullah dan para sahabat. Ini ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadis wal athar. Ini ahlul hadis wal athar. Ahlul fitrah as-salimah yakni orang-orang yang fitrahnya bersih suci atas tauhid. Nah ini orang yang betul-betul megang imannya, megang tauhidnya. Nah ini. Nah. An Mihjan ibni al-Adra' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotoban nasa faqol. Jadi bahwa suatu hari Rasulullah itu berceramah, berpidato di depan manusia, kemudian beliau bersabda, yaumul khulasi, hari keselamatan atau pembebasan. Wama yaumul kholas, dan apa itu hari keselamatan atau pembebasan, pembersihan lah bisa dibilang begitu. Yaumul kholasi wama yaumu al kholas. Wah ini masya Allah itu. Rasulullah sampai mengulang seperti itu. Apa itu hari kholas? Salasan 3 kali. Fakiralahu wama yaumul kholas. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, apa itu yaumul kholas ya Rasulullah? Jadi yaumul kholas ya Rasulullah bilang. Qala yaji'ud dajjal fayas'adu uhudan. Jadi saat itu adalah datang Dajjal dan kemudian naik ke Uhud. Dajjal itu naik Uhud. Uhud itu berarti di daerah mana ini? Kan di Madinah. Iya kan? Di Madinah. Di Madinah. Fayang duru ilal Madinah. Kemudian dari Uhud melihat ke Madinah. Fayaqulu li ashabi, kemudian Dajjal berkata kepada pengikut-pengikutnya. Atarawna hadzal qasral abiyad, yakni apa namanya? Apakah kamu melihat istana putih ini? Jadi dia itu dari daerah Uhud ya, kemudian melihat apa? Kota apa Masjidil Nabawi. Jadi dia ngomong apa kamu lihat istana putih ini? Jadi menyebutnya istana putih. Hadza Masjidu Ahmad. Ya, ini adalah Masjid Ahmad. Sumaya til Madinah. Nah, jadi disebut ini adalah masjidnya Nabi Muhammad. Masjid Nabi Muhammad. Jadi Masjid Nabawi. Sumaya til Madinah, kemudian Dajjal datang mendekat ke Madinah. Fayajidu bikulli naqabin minha malakan muslita. Dan kemudian ternyata Dajjal itu menemui dari setiap celah atau jalan, ya, celah atau jalan menuju Madinah itu ya minha ada di jalan itu ada malakan muslitan, dia mendapatinya apa namanya malaikat yang menghunus pedang. Jadi jalan-jalan menuju Madinah semua tertutup dijaga oleh malaikat yang menghunus pedang. Fayati sabkhotal jarfi. Kemudian Dajjal datang ke tanah yang licin. Ya. Yani nama daerah Al-Jirfi, tanah yang licin di daerah Jirfi, yakni daerah di Madinah. Fayadribu ruwaqahu. Kemudian Dajjal di sana mendirikan tendanya. Nah ini jadi ternyata di daerah Jirf, ya ini satu daerah yang licin yang di daerah Jirfi itu, dan Dajjal bisanya hanya di situ menunggu mendirikan tenda. Mendirikan tenda. Nah, Sumatar Juful Madinah salah sarojafat. Kemudian kota Madinah itu adalah berguncang atau bergetar 3 kali getaran. 3 kali getaran. Saat itu falayabqa munafikun wala munafiqah, maka tidak tersisa ya seorang munafik atau munafiqah yang perempuan, wala fasiqah, begitu juga fasik dan fasiqah perempuan, illa kharaja ilaihi, yang tidak tersisa kecuali semua mereka menuju keluar ke Dajjal. Nah ini. Fadzalika yaumul kholas, dan itulah hari kholas, yakni hari pemurnian
kota Madinah dari orang munafik dan dari apa? Orang-orang fasik. Walau Allah bisawab, mungkin itu yang kita kaji pada kesempatan hari ini. Semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.